Yesus. Ya Yesus. Mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian, tetap sukacita ya. Masalah kita lama-lama kita akan belajar dari apa yang Tuhan memang lingkupi dan juga sertai, akhirnya kita semakin mengerti segala kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita akan belajar sama-sama tentang damai yang sejati. Pembacaan kita sesuai dengan bagian daripada Alkitab yang kita baca setiap harinya. Kiranya ibu-ibu membaca ibu ya. Yohanes 16:33, kita akan baca salah satu ayatnya. Yohanes 16:33. Sudah? Damai yang sejati, pembacaan Yohanes 16:33, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan bahwa karya Tuhan luar biasa atas setiap hidup kita. Dan lama-lama kita mengalami dan menikmati kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Harus direnungkan dan juga harus kita adakan satu penelaahan setiap hari sampai kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Setiap wanita rumah tangga pasti menghadapi pergumulan baik dalam mengurus anak ya. Kita mensyukuri untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada setiap keluarga, dan itu sebuah kebanggaan. Dan ketika apalagi anak-anak itu sudah lulus sekolah, itu adalah sebuah kebanggaan, bukan bangga karena kita bisa, tetapi karena penyertaan Tuhan. Apalagi ketika anak sudah mulai akan menikah ya, itu ada kebanggaan sendiri. Ya bersyukur teman-teman kita itu luar biasa, jadi saling menyaksikan, saling melihat. Dan tentunya sebagai seorang ayah atau seorang ibu, nanti akan menjadi bangga lagi ketika memiliki seorang cucu gitu ya. Itu yang kita doakan terus. Dan selalu kami mendoakan untuk generasi muda kita itu supaya mereka diberkati Tuhan. Masa depan, jodoh, keturunan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mengurus anak, menghadapi pasangan yang gak mudah ya. Tentunya menghadapi seorang laki-laki juga gak segampang membalikkan tangan. Dan tentunya dalam rumah tangga pasti pernah lah yang namanya berantem, silang pendapat, selisih pendapat pasti ada dalam keluarga itu ya. Nggak selalu setuju dalam hal yang sama begitu, belum tentu. Dan itu membutuhkan terus komunikasi setiap hari sampai betul-betul suami istri itu bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian menanggung kebutuhan ekonomi juga. Saya melihat beberapa ibu kita yang memang mulai memiliki usaha ya. Dan itu merupakan tanggung jawab yang ya saling lah, karena bapak juga sudah bekerja dan atau mungkin sudah tidak lagi seperti muda waktu dulu yang banyak penghasilan dan masih sehat dan perlu dibantu. Ibu sekalian, ini adalah merupakan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab bersama, maupun menjaga keharmonisan keluarga. Ini juga nggak mudah, karena komunikasi itu penting dalam keharmonisan keluarga. Jadi semakin mengerti apa yang dikatakan pasangan, kemudian kita bisa menerima itu dan akhirnya mengenal lebih dalam lagi. Dan akhirnya di dalam pasca daripada pergumulan dan juga perselisihan yang terjadi itu, maka nanti muncul akhirnya itu adalah sebuah keharmonisan. Harmonis itu kan
Kok secara nilai musik ya itu nggak mesti sama. Harmonis ya. Harmonisasi itu kalau di musik itu ada nada, ada ritme, ada melodi, dan juga ada yang lain-lain begitu ya. Nah itu beda-beda semua. Nah, kita lihat di sini kan misalnya ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard. Itu beda semuanya. Nah disebut harmonis adalah ketika dimainkan sama-sama dalam bentuk orkestrasi begitu, munculnya beda-beda tetapi satu pemahaman, itu nada namanya. Disebutnya harmonis. Makanya dalam keluarga itu lebih mengambil istilah harmonis dibanding sebuah kesamaan. Ya. Harmonis itu artinya beda tetapi satu jalan gitu loh. Dari pria dan wanita aja udah beda Ibu. Ya. Dari pria dan wanita sudah beda. Tetapi semoga semakin harmonis, semakin mengerti satu dengan yang lain. Seringkali terasa lelah, bahkan tidak sedikit yang merasa sendirian dalam menghadapi tekanan hidup. Nah tentunya Ibu sekalian kita sempat ngalamin, mungkin ada di rumah tangga yang memang ada banyak orang tetapi kadang komunikasi juga lagi punya konsentrasi sendiri dan membuat kita nggak bisa komunikasi dan akhirnya kayaknya sendirian gitu loh. Nah apalagi ketika sudah anak sekolah atau anak-anak yang sudah besar bekerja dan itu kalaupun ngumpul itu mungkin malam hari ya. Nah itu pun juga udah capek yang kerja itu ya. Jadi kita kadang merasakan kesendirian, udah lelah, capek begitu ya. Pernah nggak ibu-ibu ngalamin kok bosen gitu ya sebagai ibu rumah tangga? Tiap hari ya. Karena kan lingkupnya itu tuh saja ya. Mulai pagi sampai malam hari ya itu saja gitu ya. Jenuh kadang-kadang. Ya, saya sadarlah seperti itu. Karena kita kan nggak ganti-ganti ya. Rumah nggak selalu ganti setiap hari. Halaman ya begitu-begitu saja. Kemudian namanya jemuran atau apa ya itu aja kan. Yang kita cuci kan baju-baju yang kemarin-kemarin juga. Nggak ada yang ganti gitu ya. Dan apapun ya lingkup keluarga seperti itu ya. Nah jadi kadang kita merasa lelah, capek, dan apalagi tekanan hidup juga mulai ada. Namun Yesus memberikan janji indah yaitu damai sejahtera di dalam Dia. Damai yang Yesus berikan bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Kita ulangi Ibu-ibu sekalian, damai yang Yesus berikan bukan berarti tidak ada masalah. Nah, ini penting Ibu-ibu sekalian bahwa Tuhan kasih damai itu bukan berarti nggak ada masalah. Pada saat Yesus dan murid-muridnya di perahu itu kan Tuhan Yesus memberikan damai itu ketika sehabis masalah ada kemudian Tuhan turun tangan. Baru damai sejati seperti itu. Dan kemarin saya bilang bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu salah satu tanda adalah damai sejahtera. Kalau orang tidak diizinkan oleh Tuhan ngalamin masalah yang sama, waduh di sininya itu kayak jantungan gitu loh. Kayaknya kok enggak damai begitu ya. Tetapi kalau yang Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan damai itu. Damai itu muncul dari iman kita kepada Tuhan. Jadi meskipun orang merasa ketakutan di mana-mana, tetapi kita enggak merasa takut. Bukan berarti kita enggak punya rasa, tetapi Tuhan yang memberikan damai itu. Amin Ibu sekalian. Nah, pokoknya cari aja kalau saya sedang menghadapi masalah-masalah ini, tetapi kok ada damai, cenderung ada sukacita gitu loh. Kok ada pengharapan gitu loh. Itu iman. Nggak sekedar kita lupa ingatan, terus kemudian kita jadi orang yang kurang 1 ons gitu. Enggak, tetapi damai itu beralasan. Karena saya percaya bahwa Tuhan setelah ini akan memberikan janji pertolongannya. Damai yang Yesus berikan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi hati yang tetap tenang meskipun badai rumah tangga sedang melanda. Saya nggak tahu setiap kita pernah mengalami badai rumah tangga itu, pernah mengalami. Hamba-hamba Tuhan pun juga tidak luput mengalami badai rumah tangga itu selalu ada. Dan nggak ada orang yang berumah tangga itu yang enak-enak saja gitu loh. Artinya udah
keluarga dari keluarga yang kaya berjodoh dengan orang yang kaya, kemudian naik apa-apa bisa, belanja apa-apa bisa gitu ya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa orang-orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi pun juga, ya kayak lagu itu, kalau aku cari damai, di dunia nggak ada yang kasih gitu loh. Sampai mereka ke luar negeri, belanja apapun, sampai tas yang bermerek-merek, kemudian mobil sport yang begitu banyak, dan akhirnya rasa kesendirian tetap ada tuh pada orang-orang itu. Jadi akhirnya kalau orang sudah dengan kebutuhan yang tercukupi, nggak ada damai juga, larinya kemana? Narkoba. Yang bikin dia itu tenang gitu. Akhirnya kan ya udah minum apa yang terlarang-terlarang seperti itu. Ya pujian bukan belain, mendingan kayak kita lah. Kadang-kadang ada kecukupannya, kadang-kadang ada kurangnya juga. Membuat kita itu rasanya kalau misalnya cuma makanan dengan telur ceplok doang rasanya enak sekali gitu loh. Nah orang-orang kaya nggak bisa enak makan yang sederhana itu, nggak bisa enak, ya karena memang di sininya gitu loh. Lah kita makan yang sederhana saja sudah enak, itu adalah anugerah Tuhan. Maka kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk bersyukur dengan apa yang ada gitu ya. Yesus juga mengingatkan bahwa dunia yang penuh tantangan tetapi tidak perlu tenggelam dalam ketakutan. Mengapa? Karena Yesus sudah menang atas dunia dan kemenangannya adalah jaminan bahwa kita juga akan dimampukan menghadapi setiap pergumulan. Orang benar hidup karena iman. Iman adalah sesuatu yang belum kita raih, tetapi kita percayai. Saya percaya ini menghadapi begitu masalah berat sekali. Pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, dan juga ekonomi keuangan kita yang ya orang bilang seret kadang-kadang. Dan kita berpacu dengan waktu, tetapi kita beriman percaya bahwa ya namanya badai kehidupan itu tidak akan terus ada. Ya, pelangi selalu ada sehabis hujan. Kita anggap saja hari ini adalah hujan yang mendung yang luar biasa ya. Kita takut kalau misalnya mendung, apalagi ada geledek begitu ya. Nah, apalagi kalau kami tinggal di atas itu kan memang atap itu begitu. Ya, meskipun di situ ada pohon-pohon, kadang-kadang anginnya tetap kenceng gitu loh. Dan kalau setelah di sini, angin itu kan belok ke sini. Nah, ini keras juga anginnya gitu. Jadi kita selalu ada harapan lah. Biarlah ini semuanya akan berlalu oleh karena Tuhan. Oleh karena Dia, oleh karena Tuhan yang berkuasa. Bagi seorang ibu dan istri, janji ini sangat berarti. Yang pertama, saat kelelahan, ingatlah ada damai Kristus yang memberi kekuatan yang baru. Jadi stok Tuhan untuk kekuatan kepada kita itu tidak akan pernah habis. Amin Ibu-ibu sekalian. Jadi meski kita anggap bahwa saya sudah terlalu mengeluh ke hadapan Tuhan, lama-lama takutnya stoknya pertolongan Tuhan habis gitu loh. Enggak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu selalu ada pertolongan buat kita. Ya, cuma kita diizinkan untuk mengalami ya sedikitlah sesuatu yang membuat kita berpikiran negatif, berbuat kita melakukan tindakan yang tidak baik, begitu. Sempat kita alami seperti itu. Tapi lama-lama kita belajar, oh iya ya, yang seperti saya pikirkan itu ternyata nggak terjadi. Apalagi kalau sudah main medsos itu ya, wah, hoaknya juga banyak situ. Hoaknya juga banyak di situ ya. Jadi belakangan yang ada reshuffle kabinet itu bukan banyak yang menuliskan bahwa ini akan menjadi Menko Polhukam begitu ya. Yang orang-orang yang aneh-aneh gitu loh. Mau dimasukkan atau gitu. Ternyata kan bukan juga. Maka ibu sekalian, ketika engkau melihat medsos itu, jangan langsung percaya. Tunggu aja lah sampai 24 jam. Kadang-kadang ada klarifikasi tuh. Oh ternyata kemarin itu bukan hoax. Nah apalagi belakangan ini ada AI itu yang bisa bikin apa-apa saja. AI bisa bikin misalnya satu gedung yang tinggi kebakaran, bisa itu. Ya, kemudian ketika saya coba tunjukin kepada rekan-rekan ini saya bilang, oh itu AI Pak, oh gitu ya.
Jadi yang lucu-lucu yang anak-anak seperti itu ya. Jadi kita tuh harus hati-hati terhadap perkembangan zaman ini. Saat merasa sendiri, sadarilah Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Jadi kadang Yesus itu menunjukkan dirinya bahwa dia menyertai dengan cara kita harus hadapi masalah. Logis ya? Jadi kapan saya tahu bahwa Tuhan Yesus menolong saya kalau di dalam kehidupan saya tidak pernah ada masalah? Betul nggak? Nanti orang berpikirnya, wah itu kepandaian saja, itu hanya keberuntungan saja. Kenapa saya nggak ketabrak mobil, kenapa saya nggak kecurian, kenapa saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan gitu ya. Kenapa aman-aman saja maksud saya. Dan kita tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Tetapi luar biasa selama kami ada di sini, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam keluarga, di dalam tetangga bertetangga ya. Wah, banyak yang tidak kami ungkap lah pergumulan kami dan kemudian doa-doa kami yang luar biasa Tuhan jawab. Jadi dari ujung ke ujung itu luar biasa. Jadi ada orang-orang yang memang mungkin ya tidak suka dengan keberadaan kita atau apapun juga. Dia buat kita nggak nyaman lah. Jadi saya pikir-pikir, wah mulai dari perjalanan di tempat ini tuh banyak sekali yang jadi pergumulan lah gitu loh. Misalnya salah satu contoh tentang air yang perang rembes di situ ya. Sekarang nggak ada lagi, Bu. Nah saya pikirnya tuh dari mana? Saya udah calling Hermina, calling pihak sekolah global, dan kita tanya-tanya sampai lama waktu itu loh. Sampai saya buat bendungan kayak gitu kan. Saya hanya doakan Tuhan ini apa gitu loh. Tuh nanya sebelah waktu itu almarhumah yang sudah, oh iya Pak, di situ dulu bambu-bambu. Akhirnya kita mikir, oh iya mungkin ya banyak rembesan air gitu ya. Lama, cukup lama waktu itu. Oke, sampai kami tunjukkan staf dari Hermina itu, nih Pak, lihat kami sudah sempat buat tanggul kayak gitu tuh. Karena sempat merembes. Akhirnya mereka juga mikir, sini juga mikir juga loh. Kayaknya apa? Jadi saling tuduh gitu loh. Ini nuduh sana, ini nuduh sini gitu loh. Kayaknya mereka, oh ya kayaknya mereka apa gitu loh. Ya kita yang di tengah kan bingung sendiri. Gimana caranya? Jadi sampai teman-teman juga Pak Dehartono sempat juga waktu itu gali sama Pak Tri di situ kan sampai dilobangin di situ kan. Dicari karena sumbernya dari situ gitu loh. Oke, saya nat lagi sampai ini ada item-item seperti itu ya. Sekarang nggak ada. Luar biasa. Pergumulan untuk rumah depan waktu itu ya. Nggak gampang. Tetapi satu persatu bagaimana Tuhan memimpin itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Terima kasih ya untuk doa-doanya Ibu sekalian. Dan tetap kita doakan, kita masih banyak berjuang untuk kedepannya ini. Dan saya percaya Tuhan yang mengizinkan pasti Tuhan akan kasih pertolongan. Amin. Saat menghadapi masalah rumah tangga, percayalah bahwa Yesus sudah mengalahkan segala kuasa yang berusaha meruntuhkan keluarga. Jadi kita harus berpikir secara begini Ibu sekalian. Ini memang masalah ada. Tuhan izinkan, memang pencobaan bukan datang dari Tuhan. Dari roh-roh jahat, tetapi Tuhan izinkan itu untuk memurnikan iman kita. Ya. Jadi kalau ada masalah dan kemudian sudah berdoa, jadi kita tahu bahwa ini Tuhan izinkan. Supaya iman saya semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan saya mengingat bahwa iman itu sangat penting dalam mempercaya Tuhan setiap hari itu. Kita bayangkan murid-murid Yesus saja bahkan sempat menjual dan juga menyangkal Yesus. Artinya bahwa kita membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk beriman kepada Tuhan. Dan diingatkan bahwa iman itu muncul daripada pendengaran firman Kristus. Jadi apapun pada saat kita membaca firman Tuhan atau orang lain membacakan firman Tuhan itu, kita harus menguji hati kita. Firman harus saya imani.
Karena firman itu mengandung mujizat dan kuasa ketika kita lakukan. Tidak cuma kita baca, tetapi harus kita lakukan. Ibu-ibu kita belajar ya, sama-sama melakukan perintah Tuhan yang dari hal-hal sederhana lah, dan di situ ada kuasa yang luar biasa. Ada tantangannya nggak Pak? Pasti ada. Apapun usaha kita untuk melakukan firman Tuhan, roh jahat nggak suka. Dan globalnya, apapun usaha kita untuk mendekat kepada Tuhan, iblis berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan kita dari itu. Makanya jangan pernah membandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya, karena mereka itu bagi Tuhan, ya mereka udahlah, bukan anak saya gitu loh. Tetapi buat anak-anak Tuhan itu diuji terus setiap hari. Sampai betul-betul bahwa anakku ini sejati, ikut aku dengan sungguh-sungguh dan layak untuk mendapatkan upah itu. Ya. Nah, kemudian mengenai kelayaan ibu-ibu sekalian. Pernah nggak berpikir, saya model ibadah, model doa, model penyembahan yang kayak gini, kira-kira layak nggak ya untuk masuk surga gitu? Benar nggak? Kadang kita juga merasa, aduh, masih banyak kurang ya Bu ya. Kita masih banyak menyakiti hati Tuhan, kita masih banyak alfa sini-sininya, masih kurang banyak sekali. Dan kita doa Tuhan, semoga Tuhan kalau saya dipanggil, maka Tuhan kasih saya surga yang mulia. Benar gak? Kadang ini kita merasa, aduh, saya udah layak atau belum ya? Saya juga merasa kadang-kadang, apakah sudah semaksimal ini pun saya layak untuk masuk surga gitu. Ya. Kadang juga berpikir, memang anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Makanya dengan demikian ketika kita melihat, menilai diri kita bahwa kita jauh daripada kelayakan untuk masuk surga, maka satu yang kita terima adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita dilayakkan, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita ditebus pada saat kita masih berdosa. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Makanya ketika orang jujur kepada Tuhan waktu doa maupun waktu penyembahan, dia merasa bahwa saya bukan apa-apa Tuhan. Dan disitulah muncul roh rendah hati. Aku bukan apa-apa Tuhan. Nah di situ dia tunduk di hadapan Tuhan dan dia, aku orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan saya ingat ketika orang mengalami Tuhan tuh rata-rata nggak kuat ibu-ibu sekalian. Untuk menengadah, nggak kuat dia. Makanya ketika ada sebuah doa khusus itu, orang jatuh kadang-kadang. Artinya tanda bahwa Tuhan itu sangat mulia dan manusia sangat hina gitu loh. Nah biarlah nggak usah kita tumbang-tumbang, kita sudah meyakini bahwa saya ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Maka rasa hormat itu muncul di situ, menghormati Tuhan. Sebagai aplikasi, belajar bersandar pada Kristus setiap hari melalui doa dan firman. Ya. Cara kita untuk bersandar kepada Tuhan tandanya adalah berdoa dan baca firman Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Udah itu aja. Makanya di sisi ini Ibu sekalian, saya mensyukuri keadaan kita yang secara lahiriah itu masih banyak kurangnya. Kurang sehat, kurang duit, kurang pinter, kurang pandai, kurang pengalaman, sehingga membuat kita terus bergantung sama Tuhan. Betul nggak? Tetapi kalau orang merasa sudah pandai, sudah kaya, sudah pinter, sudah banyak pengalaman, orang akan cenderung sombong di situ. Betul nggak? Makanya kalau kita melihat teman-teman kita masih ada kelemahan itu, kita jangan membuli dia gitu loh. Nah, artinya ya puji Tuhan lah, kau dikasih kesempatan untuk masih banyak kurangnya, supaya engkau bisa mengandalkan Tuhan. Amin ibu-ibu sekalian. Nah, itu adalah sebuah keindahan di dalam Tuhan.
Yang kedua, membawa damai Kristus ke dalam keluarga, baik dalam perkataan maupun sikap. Dan saya mensyukuri ibu-ibu sekalian sebagai pasangan itu adalah pencari damai atau pencipta damai gitu. Karena raja di atas segala raja adalah raja damai. Bukan raja guguk ya, raja damai. Jadi sebagai orang percaya saya pikir lebih mengedepankan damai daripada bentrokan begitu ya. Ada beberapa orang memang yang sukanya itu berperang gitu loh. Orang koleris rata-rata ya, tidak semua. Tetapi kalau mereka debat tuh seneng gitu loh. Ibu-ibu seneng debat nggak kira-kira? Kalau saya temperamen nggak suka debat gitu loh. Saya berpikir mendebat orang yang berpikir dia lebih tahu untuk apa gitu loh. Ngabisin energi gitu loh. Nah, waktu kita sudah sangat keras bicara juga belum tentu masuk ke hati dia. Dia diem itu bukan mendengarkan perkataan kita, tetapi nunggu sampai kita diem, kemudian meneruskan otak dia gitu loh. Kok buat saya begitu ya. Nah, temperamen kayak saya biasanya susah untuk memimpin. Karena dia mencari damai. Ya udahlah, nggak usah lah, udahlah gitu. Nah itu dia. Nah itu tantangan buat saya waktu itu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana ini? Sebagai seorang melankolis memimpin itu nggak mudah. Betul ya ibu-ibu sekalian. Dan keunikan kedua adalah banyak jemaat saya yang orang latar belakang keras. Indonesia Sumatera, Indonesia bagian timur, itu orang-orang yang nggak mudah. Tapi puji Tuhan saya melihat teman-teman semuanya adalah orang-orang yang memang cinta Tuhan dan hatinya baik semuanya. Itu adalah sebuah keindahan bagi kami. Kami bisa melayani ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya doakan kami terus ya, supaya tetap sehat dan juga bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir isi doa kita adalah Tuhan Yesus, terima kasih untuk janjimu yang memberi damai sejahtera. Nah, kita janji itu adalah kekuatan. Kalau ibu-ibu misalnya dijanjikan sama anak nih, Mah, nanti pulang kerja aku bawa martabak ya. Itu pagi-pagi itu. Seharian tuh rasanya kok nyuci seneng gitu ya. Kemudian ya. Nah ini kan ala kita ya. Itu artinya ada di dalam janji itu ada kekuatan gitu, ada harapan. Kayak sukacita gitu loh. Nah, siapapun begitulah kalau dijanjikan sesuatu itu seneng gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau janji diingkari, waduh marahnya juga minta ampun. Kau ngomong, kau nggak tepatin janjimu hanya di mulut saja gitu ya. Kita sakit hati. Makanya ibu sekalian kepada anak-anak, ya tergantung kalimat kita sih. Kita nggak terlalu jangan janji muluk-muluk kepada anak kita. Apalagi anak-anak Gen Z ya. Generasi yang masih junior itu dia mengingat apapun yang kita janjikan. Ya ibu-ibu sekalian, ya maaf kata kadang-kadang kita kan untuk menyenangkan anak-anak ya udahlah kamu yang bener dong nanti dibelikan sepatu. Nah padahal cuma asal bunyi kita ibu-ibu sekalian supaya dia seneng kerja gitu loh. Nah kita sudah melupakan itu, tetapi anak kita tetap mengingat itu. Mak, Mi, kapan kita ke mall? Ngapain emang? Makanan ada, semuanya ada. Dia kan janji kemarin mau kasih tas misalnya, kasih sepatu itu. Masa sih? Ya bohong nih mama nih bohong. Kita harus hati-hati. Jadi bahasanya kalimatnya adalah, nak kamu rajin ya. Kalau Tuhan berkati dan Tuhan izinkan, mama dikasih uang yang banyak, nanti kita ke mall ya. Untuk beli yang kamu maui. Nah gitu. Jadi ada kalaunya. Jadi kalau anak nagih gimana? Ya maaf nak, rasanya Tuhan belum kasih untuk hari ini karena keuangan masih kurang gitu ya. Kita bisa gitu. Tapi kalau kita sudah pastikan, kamu harus yang baik lah. Nanti saya akan kasih ini, kasih ini, kasih ini. Anak-anak akan nuntut kepada kita. Ya.
Kuatkanlah setiap wanita rumah tangga yang sedang bergumul agar tetap memiliki hati yang teguh. Hati yang teguh itu bagaimana ibu-ibu? Definisi ibu-ibu. Arti hati yang teguh itu. Tidak goyah. Terlihat tidak goyah dari mana? Setia. Nah, setia itu pasti ada awalnya. Ya. Jadi orang teguh hatinya dari yakinku teguh hati ikhlas itu ya. Jadi teguh itu melewati begitu banyak hal-hal, tapi dia tetap setia, tetap berjalan sesuai tracknya. Itu teguh namanya. Jadi kalau orang baru 1 hari setia, tidak bisa kita bilang dia teguh orangnya, nggak bisa. Meskipun namanya Pak Teguh gitu ya, nggak bisa dibilang teguh. Tetapi kalau dia itu memang berjalan, misalnya ada seorang yang guru gitu ya, yang ada di pedalaman kan banyak tuh. Makanya kita seorang tokoh guru itu menghabiskan dana pemerintah marah. Karena banyak yang sampai betul-betul mereka nggak digaji, apalagi guru-guru agama ya. Kita doakan. Mereka nggak digaji, habis itu ada beberapa tayangan itu yang anak-anak cuma bawa kangkung, bawa bayam, bawa hasil bumi aja. Itu luar biasa. Kemudian ada orang yang melayani di pedesaan tuh nggak gampang. Jadi jangan berbicara mengenai persepuluhan, mengenai kolekte itu nggak ada ibu sekalian. Jadi mereka mesti harus nyambi lah kata orang Jawa, nyambi beternak, nyambi mesti nyawah, mesti piara kambing, piara bebek begitu ya. Dan mereka berjuang, dan kalau mereka sampai puluhan tahun dan mereka tetap melayani di tempat yang sama, nah itu bisa dikatakan orangnya teguh. Ya. Jadi teguh itu keras gitu loh, bukan keras kepala, tetapi keras dalam prinsip gitu loh. Saya seumur hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Itu teguh ibu sekalian. Kami percaya engkau sudah menang dan bersamamu kami pun dimampukan mengatasi setiap kesulitan. Jadi ibu sekalian, sebagai kesimpulan, kita itu bisa oleh karena Tuhan. Dan itu yang diharapkan Tuhan, kita itu orang-orang yang memiliki pengalaman bersama Tuhan. Bukan cuma teori, tetapi prakteknya. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita tetap menjadi setia ibu sekalian ya. Nah kita yang sudah setia ini kita doakan yang lain, apapun masalah mereka supaya Tuhan akan campur tangan di atas semuanya. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan hari ini. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, jadikan kami menjadi orang-orang yang paham akan kebenaran firman Tuhan, yang menikmati pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah janji yang memberikan sejahtera, damai atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang baik itu yang dulu sudah baik, dan kami percaya sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kadang dalam pencarian kami ingin mencari di manakah Tuhan dalam rumah tanggaku, di manakah Tuhan dalam pendidikan anak-anakku, di manakah Tuhan di dalam persoalanku. Dan kami percaya melalui ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan menunjukkan bahwa Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Ajarkan kami peka terhadap ini semuanya, dan akhirnya kami belajar bahwa bersama Tuhan kami bisa mengatasi segala sesuatunya. Berkati ibu-ibu dengan apapun yang Tuhan inginkan terjadi atas keluarga mereka, apapun yang mereka butuhkan, kesehatan, keuangan yang cukup, dan juga keturunan yang cinta kepada Tuhan, dan juga calon-calon menantu yang diberkati oleh Tuhan, dan juga anak-anak yang berpendidikan, dan juga bisa naik dan lulus, bisa kuliah, dan nantinya bisa membangun usaha yang baik. Apapun yang mereka rindukan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menjawabnya. Dan Kau juga mendengar Tuhan setiap doa mereka untuk pasangan hidupnya yang mungkin sedang ada di tempat yang jauh, yang mereka merindukan ada perubahan di dalam keluarga mereka, masa depan keluarga mereka. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ada beberapa teman kami
yang mereka harus berpisah dengan pasangannya oleh karena hal-hal yang tidak bisa dipilih lagi, dan kiranya berkat Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka bisa tetap setia sampai Tuhan memanggil. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam gereja kami GBS 56 ini. Kami percaya dari kecil-kecil sampai kepada hal yang besar, Tuhan sudah menolong kami. Apapun yang hamba kami usahakan untuk menciptakan sebuah media untuk bisa menangani jemaat, meskipun kadang-kadang melalui Zoom dan sebagainya, apapun kendalanya kami doakan supaya Tuhan akan berkati kuota mereka dan juga apa yang harus mereka butuhkan dalam media ini Tuhan. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan melimpah atas ibu-ibu semuanya, dan apapun yang mereka rancangan untuk Natal nanti, Natal WBI diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang akan mereka putuskan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kemuliaan bagi Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.